Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan Adiba mau berkunjung ke vihara tertua di Banten, yaitu Vihara Avalokitesvara. Nah, ikutin kita ya. Gerbang dengan atap berhiaskan dua naga memperebutkan mustika sang penerang matahari menyambut pengunjung di pintu masuk. Sebelum pengunjung masuk lebih dalam ke vihara yang memiliki nama lain Kelenteng Tridharma. Sebutan Kelenteng Tridharma diberikan karena vihara ini melayani tiga kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Vihara Avalokitesvara memiliki luas mencapai 10 hektar dengan altar Dewi Kuan Yin sebagai altar utamanya. Di altar ini terdapat patung Dewi Kuan Yin yang berusia hampir sama dengan bangunan vihara tersebut. Jadi semakin penasaran ya, di dalamnya seperti apa sih? Vihara ini sudah dibangun sejak abad ke-16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Inilah Vihara Avalokitesvara yang terletak 15 km arah utara dari kota Serang, Banten. Sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ong Tin. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten, tepatnya di Desa Dermayan dekat dengan Masjid Agung Banten. Namun pada tahun 1774 vihara dipindahkan ke kawasan Pamarican hingga sekarang. Versi lain menyebutkan vihara ini dibangun pada tahun 1652, yaitu pada masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Ada banyak kisah mengenai vihara Avalokitesvara ini. Pada abad ke-17, Banten pernah mengalami pandemi seperti pandemi corona yang terjadi sekarang yang menyebabkan banyak orang meninggal. Lalu, patung Dewi Kuan Yin, patung peninggalan bersejarah yang sampai sekarang masih berada di Vihara Avalokitesvara, oleh Kanjeng Sultan diminta untuk dibawa upacara keliling kampung sebagai ritual tolak bala. Dan betapa dirasakannya kebesaran dari Dewi Kuan Yin, pandemi yang terjadi tersebut pun dapat reda. Betapa gembiranya Sultan melihat rakyatnya dapat terhindar dari pandemi. Sultan pun menghibahkan sebidang tanah di depan Cukwek. Lalu pada tahun 1774 dipindahkanlah vihara dari Desa Dermayan ke Kampung Pamarican. Kisah lain yang menandakan betapa keramatnya vihara Avalokitesvara tersebut, konon pada tahun 1883 terjadi tsunami 4 hari 4 malam yang menyebabkan banyaknya orang yang meninggal. Bagai sebuah mukjizat,
Orang yang masuk ke dalam vihara selamat karena air akibat tsunami tersebut tidak masuk ke dalam vihara. Sementara di luar vihara air mencapai hingga setinggi pohon kelapa. Kelenteng yang pernah terbakar pada tahun 2009 ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Terletak di samping vihara, ukiran ini juga menceritakan bagaimana vihara ini digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi tsunami beserta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Walaupun pernah mengalami musibah, bentuk dan isi yang ada di dalam vihara masih dijaga keasliannya oleh pihak pengelola. Bahkan bangunan vihara ini masih terlihat kokoh layaknya bangunan baru dengan warna merahnya yang khas. Nah teman-teman, di vihara ini juga banyak terdapat gambar-gambar loh, dan pastinya ini memiliki cerita-cerita atau kisah tersendiri dari gambar tersebut. Cuman sayangnya saya nggak tahu, jadi kita cukup menikmati dengan melihatnya aja ya. Nah, bagi wisatawan yang beragama lain sangat diperbolehkan untuk berkunjung dan melihat bangunan yang saat ini termasuk dalam cagar budaya di Provinsi Banten. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di review wisata selanjutnya. Dadah.